Ini capek Umi, udah mending kita pulang aja ke pondok Umi, balik ke pondok Umi. Gimana saya mau pulang, Gon? Ini kita dari siang Umi. Udah nggak dihargai lagi di situ, Gon. Seolah-olah Umi itu nggak ada tempat lagi di pondok. Bagusnya lebih memilih dengan perempuan lain. Enggak Umi, firasat saya mungkin bagusnya gitu, mungkin ada alasannya Umi. Tiba-tiba melepaskan Umi gitu gak mungkin Umi. Astagfirullahaladzim. Halo Umi, enggak tahu Umi, cepet balik Umi. Ini penting banget nih, yang Zulfa sama Gus mau menikah Umi. Saya udah nggak mau tahu, kan memang udah direncanakan seperti itu, makanya saya dibiarkan keluar. Saya pulang pun sudah nggak ada gunanya. Apa saya masih pantas untuk balik ke pondok? Pantas Umi, yang nggak pantas itu Ning Zulfa itu Umi. Atau saya balik ke pondok cuman ambil Haidar aja ya, sama Haidar sama Busro. Ya Allah, aku hanya tujuanku untuk mencari Haidar. Astagfirullah. Saya minta maaf ya, kalau ada kesalahan mungkin ada kasar. Kalau tidak saya lakukan seperti ini, mungkin Abi juga tidak melakukan seperti ini juga. Biarkan mengalir seperti air. Kita memenuhi panggilan menjadi tuyufullah. Nah waktunya Allah memanggil kita menunaikan ibadah haji. Ini capek Umi, udah mending kita pulang aja ke pondok Umi, balik ke pondok Umi. Kasihan Dedek Haidar juga Umi. Gimana saya mau pulang, Gon? Ya kan, kasihan juga Umi. Astagfirullahaladzim. Ini kita dari siang Umi. Umi itu udah nggak dihargai lagi di situ, Gon. Seolah-olah Umi itu nggak ada tempat lagi di pondok. Agusnya lebih memilih dengan perempuan lain, dan semua mereka itu udah mendukung. Ya udah Gon, daripada rame mending Umi keluar aja. Enggak Umi, firasat saya mungkin Gusnya gitu, mungkin ada alasannya Umi. Enggak mungkin Gusnya tiba-tiba melepaskan Umi gitu, enggak mungkin Umi. Alasan apa lagi, Gon? Ya kayaknya kayak ada sesuatu gitu Umi. Umi itu menikah bukan cuma setahun 2 tahun, Gon. Udah hampir 15 tahun sama Gusnya. Tahu siapa Gusnya itu, karakternya seperti apa saya tahu. Kalau tiba-tiba berubah kayak gitu kan saya sendiri juga nggak nyaman, Gon. Iya Umi betul, tapi kondisinya Dedek Haidar sama Gus Haddad sama Busro gimana Umi? Saya pasrahkan kepada Allah, Gon. Semua itu kan cuma titipan. Baik dan buruknya Umi biar dijaga sama Allah, Gon. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo Umi. Jamal. Umi, minta tolong Umi, cepet balik Umi. Balik kemana? Ke pondok Mi. Ngapain? Saya udah nggak mau. Itu Mi, ini penting banget nih. Neng Zulfa sama Gus mau menikah Mi. Kan saya udah nggak mau tahu, kan memang udah direncanakan seperti itu, makanya saya dibiarkan keluar. Bahkan Gusnya pun tidak mengejar Umi keluar. Bukan gitu Mi, ini nanti pondok pesantrennya nanti kepegang Neng Zulfa Mi. Kalau Mi nggak pulang, kalau nggak dihentikan gimana Mi? Ini demi anak-anak Umi. Iya Mi, betul juga katanya Jamal ini Umi. Saya pulang pun sudah nggak ada gunanya, karena di hati Gusnya sudah tidak ada lagi saya di situ. Ngapain saya pulang, Gon? Iya Umi, betul juga. Tapi Jamal kok bisa tahu dari mana Jamal? Ya dapat diberitahu sama anak buah saya kalau Umi di sebelah sini. Saya sini mau bantuin Umi. Kamu tahu dari mana kalau Gusnya mau menikah? Lah iya itu Mi. Jadi anak buah saya ada yang mengintai di sana Mi. Bener itu pernikahan itu? Iya Mi. Ini awalnya saya yang menyuruh Mi. Ternyata firasat saya bener, Gon. Iya, Mereka berdua, Gusnya tuh ada apa-apa berarti sama Ning Zulfa itu. Iya Mi, awalnya saya yang menyuruh Mi. Tapi sekarang Zulfa udah di luar kendali saya Mi. Saya tuh dari awal udah curiga, kayaknya memang ada yang aneh sama Gusnya. Ternyata bener, Gon. Iya Mi. Ayo Mi, kita ke sana Mi, kita hentikan itu Mi. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau melihat pernikahan mereka. Ya kita harus batalkan Umi. Saya nggak mau sakit hati, Gon. Untuk apa hidup sekali mau dibuat sakit hati? Lebih baik saya mengalah, Gon. Makanya saya pergi dari pondok. Kalau memang saya sudah tidak dibutuhkan lagi, Gon. Tapi ini demi anak-anak Umi, demi pondok pesantren Mi. Kalau hatinya Gus sudah tidak ada lagi hati Umi,
Percuma saya juga akan mempertahankan. Ujung-ujungnya nanti juga akan berantem. Lebih baik saya merelakan dan harus melepaskan. Tapi Mi, coba dipikir dulu Mi, ini demi santri-santri sama yang lain juga Mi. Saya udah pikir matang-matang. Kayaknya memang lebih baik saya harus meninggalkan pondok dan harus menjauh dari Gusnya, Gon. Tapi Mi, ini udah gak bisa dikendalikan lagi Mi. Kalau makin lama makin parah Mi. Jamal, kamu bilang gitu itu sungguh apa hoak, Jamal? Saya sungguhan ini mau membantu Umi. Tolong percayalah sekali ini lagi. Udah Umi, mending kita pulang balik pondok aja Umi. Saya nggak mau, kan memang dia itu udah direncanakan seperti itu, mau mengadakan pernikahan. Nah, Gimana saya mau pulang? Saya nggak mau sakit hati, Gon. Tapi ini netizen semua ini banyak yang komen pulang aja Umi, katanya Umi. Ya, Umi. Kasihan Dede Haidar juga Umi di rumah. Gimana ini Umi? Nanti kalau yang megang Neng Zulfa nanti pondok pesantrennya hancur Mi. Dia punya niat jahat Mi. Kan dia putrinya Kiai, pasti udah paham. Dia niatnya Udah mau menguasai ilmu, dalil, kitab, semuanya. Mungkin Umi yang tidak layak untuk memegang pondok pesantren. Makanya dari situ, biarlah Umi lebih baik mengalah dan meninggalkan pondok. Yang penting mereka bahagia. Jangan bilang gitu Umi. Ini semua karena berdirinya pondok ini karena Umi ini Umi. Tidak juga, Gon. Semua itu cuma pelantaran. Dan sekarang saya udah merasa tugas saya udah selesai, Gon. Udah waktunya saya memang mungkin udah waktunya saya istirahat. Biar diambil alih sama mereka. Saya nggak apa-apa kok, Gon. Semua itu kan cuma titipan. Belajar untuk jadi orang yang ikhlas itu memang tidak gampang. Tapi saya berusaha. Siapa sih yang nggak pingin jadi orang baik? Siapa tahu dengan kejadian ini Allah lebih sayang lagi sama saya, Gon. Tapi Mi, Neng Zulfa itu punya niat jahat Mi. Buat Umi, buat Gus, buat pondok pesantren. Iya Umi. Kan itu keputusan yang mereka udah ambil. Tapi kasihan untuk anak-anaknya Umi. Kalau Neng Zulfa itu punya niat jahat Umi. Kalian aja lah yang pulang, biar saya di sini aja nggak apa-apa. Saya akan melanjutkan perjalanan, Gon. Nggak tahu kemana arah kaki saya melangkah. Biar Allah yang menuntun saya. Mana nih Gak sahabat? bisa Mi. Saya nggak punya kuasa buat menghentikan itu Mi. Cuma Umi yang bisa. Tolong dipikirkan dulu Mi. Demi anak-anak Mi. Tolong Mi. Terus manfaatnya apa? Kalau saya balik lagi itu manfaatnya apa? Mungkin nanti membawa berkah lagi Mi buat kita semua. Paling enggak setelah saya nggak ada, setelah saya pergi, biar mereka mencoba. Siapa tahu mereka lebih baik daripada saya. Lebih layak untuk memegang pondok, Gon. Iya Umi, betul. Tapi kalau Umi pergi kasihan kayak Dede Haidar sama Gus Haddad sama Neng Busro itu Umi. Kan udah saya bilang, saya titipkan kepada Allah. Mereka semua hanya amanah. Mereka semua titipan. Kalau memang saya sudah tidak punya tempat di pondok pesantren situ, ya udah. Nggak harus apapun akan saya rebutkan. Saya nggak mau, Gon. Tapi Mi masa nggak kangen anak-anak? Nanti kalau anak-anak tumbuh dewasa gimana Mi tanpa Umi? Mereka suatu saat pasti akan mencari sendiri. Mereka, ibunya tidak akan pernah tergantikan walaupun ada 1000 wanita yang mendampingi abinya. Tidak akan pernah tergantikan sama siapapun. Oh. Ini gimana nih sahabat? Saya juga bingung sahabat. Tapi Mi, ini anak-anak juga kasihan kalau Umi tinggal. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang jaga kalau nggak Umi? Kan dia kan ibu tiri Mi. Nanti kalau disakiti sama Zulfa gimana Mi? Tolong Mi dipikir-pikir dulu Mi. Iya Umi, betul juga katanya Jamal Umi. Tolong Mi, ini demi masa depan pondok pesantren dan anak-anak Umi. Mungkin Gus juga butuh Umi. Nggak mungkin. Kalau dia butuh, dia pasti udah mencari. Buktinya dia nggak mau mencari saya. Tapi Mi, mungkin dia punya rencana sendiri Mi. Tapi dia nggak. Ya rencananya untuk menikah. Kalau dia memang sayang sama saya, masih membutuhkan saya, pasti mencari. Gak mungkin. Lagian Gusnya kan dari dulu juga pingin punya istri yang sabar, yang mengertiin dia. Selama ini kan Umi banyak kekurangan, sehingga selalu tidak ada yang merasa baik di matanya. Ya udah, ini adalah kesempatan bagi Umi juga untuk meninggalkan pondok, biar mereka bahagia dengan hidupnya.
Saya juga akan mencari kebahagiaan dengan hidup saya sendiri. Udah Umi, mending kita pulang aja. Saya gak terima Umi kalau melihat Umi kayak jadi orang gembel gini Umi. Saya udah terbiasa sengsara kok Gon. Ini bukan yang pertama. Saya udah terbiasa hidup saya sengsara. Tanpa gusnya, tanpa anak, tanpa siapapun. Saya dididik untuk menjadi orang yang kuat. Bukan menjadi orang yang lemah Gon. Iya betul Umi, kan tapi itu. Tapi Umi kan nggak tahu mau kemana Umi. Tolong dipikirin dulu Umi. Umi nggak tahu mau ke arah kemana. Ini demi anak. Udah kalian aja yang pulang. Kalian pulang aja. Gak bisa gitu Umi. Ini yang bisa menghentikan semua rencana ini cuma Umi yang bisa Umi. Terus saya mau gimana coba? Kita kembali Mi ke pondok pesantren Mi untuk menghentikan pernikahan mereka Mi. Ini sahabat-sahabat semua juga banyak yang komen Umi. Mending Umi balik aja Umi. Kasihan juga anak-anaknya Umi ini Umi. Apalagi Umi pergi gak bawa apa-apa. Apalagi jalan gitu Umi. Gak pantas Umi dilihat orang Umi. Gon, kalau saya balik ke pondok, saya pasti merasakan sakit hati lagi Gon. Melihat pernikahan mereka. Saya nggak mau sakit hati Gon. Hidup cuma sekali, ngapain aku harus sakit hati? Kalau memang mereka bukan dititipkan untuk saya, Agusnya bukan dititipkan untuk saya, ya udah saya belajar ikhlas. Harus saya lepas. Apalagi yang harus saya pertahankan? Tapi Mi, Umi tetap ibunya anak-anak Mi. Umi tetap Uminya pondok pesantren Mi, gak tergantikan Mi, gak bisa digantikan juga Mi. Pengasuhnya gak bisa diganti ya tetap Umi. Rifa lah pengasuhnya, gak bisa diganti. Ini kalau Umi pergi ini juga santri-santri juga bingung Umi. Mereka akan sedih Mi. Selama ini bukannya anak-anak udah bilang kalau Umi itu jahat, bawel, kayak malampir. Ya biar kesempatan bagi anak-anak biar bebas tanpa Umi. Biarkan mereka punya Umi baru. Tapi kalau gak ada Umi justru gak bakalan ada pondok ini Umi. Gimana nih sahabat? Kamu nggak usah cerita Gon. Sudah, biar hanya Allah yang tahu Gon. Bagaimana perjuangan mendirikan pondok pesantren itu. Kita nggak harus cerita bagaimana sejarah mendirikan perjuangan itu Gon. Ya, Umi. Biar cukup Allah yang tahu. Dan sekarang udah berdiri seperti itu. Mereka mau menguasai, mereka mau melanjutkan, ya udah yang penting tugas Umi udah merasa selesai. Saya tuh sebenarnya yang saya pikirin cuman Haidar Gon. Ya itu Umi, saya juga kasihan masih kecil lagi Umi. Sama Hadar sama Busro. Mi, tolong Mi, ayo Mi, kita ke pondok pesantren Mi. Takutnya telat Mi, tolong ayo Mi. Daripada terlambat Mi, Ya Umi, daripada menyesal Mi. mending kita ayo buruan Umi. Ini Apa saya masih pantas untuk balik Pantas. pondok? pantas Umi, kalau kata saya Umi itu masih pantas Umi. Yang nggak pantas itu Ning Zulfa itu Umi. Atau saya balik ke pondok cuman ambil Haidar aja ya, sama Hadar sama Busro. Nggak, kalau maunya Umi gitu gak apa-apa monggo Ya, Umi. Mi. Kasihan Ya wis ayo. anak-anak Umi, apalagi Haidar si. Aku tak ambil Haidar. Nggih, Karena yang aku buat pikiran tuh Haidar sama Hadar sama Busro. ini Kalau yang gimana? lain- Apa ini dimatiin dulu Mi? Terserah kamu Gon. Nggih, nanti live lagi ya sahabat. Pantengin terus channelnya Umi Diva. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seperti inilah kejadian saat ini, kekacauan yang ada di pondok pesantren. Banyak mereka yang tidak tahu, tidak mengerti. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada kesalahan, mungkin ada kasar.
Kalau tidak saya lakukan seperti ini, mungkin Abi juga tidak melakukan seperti ini juga. Semua tidak akan tahu dalam dari semua ini dan tujuan mereka itu apa. Selanjutnya, keputusan kalian apa? Biarkan mengalir seperti air. Kita memenuhi panggilan suci, menjadi duyufullah. Sudah waktunya Allah memanggil kita menunaikan ibadah haji. Tapi sepeninggalan kita berangkat, kita titipkan pondok pesantren itu. Aku yakin Allah akan menjaga. Tidak ada satupun yang sadar saat ini kecuali Zubair. Namun Zubair sendiri Insyaallah Zubair juga keadaan macet. ya. Berarti kita harus wanti-wanti ke Zubair juga, amanah biar pondok pesantren ini tetap dijaga. Selepasnya kita berangkat haji. Mungkin Abi lebih paham untuk bicara sama Zubair yang bisa tangkap. Kamu tahu, lebih baik Allah menunaikan panggilan menunaikan ibadah haji. Tapi Bi, sebelum kita berangkat, sebaiknya dijelaskan dulu sama sahabat-sahabat netizen. Kenapa ini semua kita lakukan? Kasihan netizen di sana. Daripada Jadi begitu, biar kita tahu apa maksud nama dalang dari semua ini. Mereka menginginkan apa? Berarti kita berangkat haji, sahabat-sahabat netizen biar terus memantau keadaan pondok. Bagaimana perkembangan pondok selama kita tinggalkan. Karena di saat kita di sana, kita hanya bisa fokus untuk beribadah tanpa ingin dicampur aduk dengan yang lain. Pondok ini biar dijaga sama Allah. Dan netizen juga terus bisa mengikuti keadaan di pondok ini melalui di channel Umi Liva Official dan juga di channelnya Q. Ini semua gak ada yang salah. Kecuali Berapa lama waktunya, Bi? satu, kita keluar dari tempat ini 10 menit, kita buat sadar. Saya ngikut yang terbaik. Mungkin juga bisa dijelaskan sama netizen, ini ilmu yang Abi baca tadi itu apa? Adalah ilmu sirah Mm. yang saya baca tadi zaman Nabi Sulaiman. Mm. Kita menembus ruang dan waktu. Setelah kita keluar dari pondok pesantren bangunan ini, 10 menit ke depan mereka akan sadar dengan sendirinya. Tapi Zubair jangan bicara apapun. Ya, apa yang sampean ketahui, jangan bicara apapun tentang saya sama Gus. Ya, biarkan itu semua jadi rahasia kita bertiga dan juga netizen. Ya, Kita lihat kelanjutannya mereka itu misinya sejauh mana. Kalau sampai mereka tahu, kita tidak bisa membongkar jauh lebih dalam apa mau mereka sebenarnya, Ber. Bukan begitu, Bi? Ya. Yaudah, mungkin waktunya kita pamit. Ya sudah, super ya. Aku pamit dulu. Kalau Umi mau ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, aku titipkan pondok pesantren ini kepadamu. Tolong jaga pondok pesantren ini. Aku menyayangimu, menyayangi kalian semua melebihi kasih sayang kepada diri dan keluarga. Pondok pesantren ini jangan sampai sepi. Pondok pesantren ini harus lebih jaya. Ya, harus lebih istiqomah lagi. Jaga ya. Berdoa. Kita akan berjumpa dengan sahabat-sahabat yang ada di Makkah, Madinah, insya Allah, Bi. Walaupun kita meninggalkan Indonesia, tapi kita akan menemui saudara-saudara kita di sela-sela kesibukan haji kita, insya Allah. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Makkah dan Madinah. Langsung nanti di
Umi akan kasih nomor telepon Umi langsung di sana, bisa menghubungi langsung sama Umi. Ya Bi ya. Pamit aja langsung sama ke netizen. Ya. Dan semua pecinta Gio mohon pamit ya. Saya bersama Umi sama keluarga akan menunaikan ibadah haji. Jadi dulu Allah doain mudah-mudahan menjadikan haji kita haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Tetap setia pantengin channel Gio, ada saya maupun gak ada saya, tetap kita punya ikatan batin yang kuat, kita yang kuat dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbal. Ini mereka akan sadar setelah 5 menit kita keluar dari bangunan ini. Sudah. Assalamualaikum. Loh, Gus gimana Mas? Astagfirullahaladzim. Beb, Gus gimana Beb? Mana Umi ini? Umi mana ini? Kamu, jangan dibawa kabur dia Mas. Ayo Mas ini. Jangan gitu gimana ini? Astagfirullahaladzim. Lari Beb. Itu dari siapa? Saya nggak ngerti itu siapa. Itu anak buahnya dukun, siapa itu namanya? Itu Jamal itu. Ya itu loh namanya. Berarti nanti Gus sama beliau tadi. Kira-kira dibawa kabur sama dia. Tapi yang ngasih tahu Umi itu dia, Jamal itu. Loh, neng Didi maling lek ngomong ke penjara begon. Ayo diuber. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kita matiin dulu.